Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Selamat siang. Terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, maka disayang. Perkenalkan, nama saya Tony Blair Siregar. Saya dari kelas AB4D, Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu kepada saudara-saudara sekalian bahwasanya kenapa kita harus kuliah di program studi administrasi bisnis. Apa keuntungannya? Tetapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sudah tahu apa itu administrasi bisnis? Belum? Oke. Anda sangat beruntung bisa hadir pada kesempatan kali ini, karena saya akan menjelaskan apa itu administrasi bisnis. Oke, jadi administrasi bisnis itu adalah salah satu program studi di Politeknik Negeri Medan yang mempelajari tentang tatanan pengelolaan, kearsipan, tentang perkantoran dan administrasi di dunia bisnis. Jadi, saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian seperti sebelumnya, apa itu alasan kenapa Anda harus kuliah di program studi administrasi bisnis. Yang pertama itu, alasan pertama yaitu prospek kerja yang luas. Jadi, di program studi administrasi bisnis ini, jika Anda sudah lulus dari sana, prospek kerja yang Anda dapatkan akan sangat luas, seperti konsultan kebijakan, staf administrasi, manajer, dan lain-lain. Mungkin dari antara saudara-saudara ada yang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Oh, saudara ini ingin menjadi pegawai negeri sipil. Tidak usah khawatir, teman. Karena lulusan dari administrasi bisnis bisa juga bekerja di kantor-kantor pemerintah. Jadi Anda tidak usah ragu untuk memilih administrasi bisnis sebagai jalan menuju Anda untuk sukses. Yang kedua yaitu, ini tergantung, ini memang sangat sedeskan ya sedikit tentang urusan uang kuliah yang murah. Ada pernah saya bertemu dengan seorang di salah satu sekolah. Bang, kenapa kita harus memilih administrasi bisnis? Padahal di sana belajarnya bisnis semua, orang-orang kaya. Saya mengatakan kepada dia itu adalah alasan yang sangat tidak masuk akal. Jadi karena kita kuliah di administrasi bisnis, jadi uang kuliahnya juga mahal. Oh, itu pemikiran yang sangat tidak masuk akal ya teman-teman. Saya jelaskan lagi, tidak masuk akal. Karena di dunia bisnis nanti kita akan mempelajari bagaimana kita mengelola dana yang kecil untuk menghasilkan untung yang besar. Begitu juga di administrasi bisnis. Kita diberikan kelonggaran oleh kampus dengan uang kuliah yang murah untuk kita melanjutkan studi kita, jangan tersendat-sendat. Alasan ketiga kenapa kita memilih administrasi bisnis yaitu lama pendidikannya yang relatif singkat. Istilahnya waktu pendidikannya ditempuh dengan waktu 3 tahun. Bayangkan dengan waktu 3 tahun Anda sudah memiliki gelar di belakang nama Anda nanti jika sudah lulus wisuda. Di sini ada yang masih mempunyai adik atau kakaknya? Ada. Oh, teman ini mempunyai adiknya. Mungkin pemikiran orang tua kita di rumah, ngapain harus kuliah mahal-mahal S1 tapi belum tentu kerja, padahal tanggungan masih banyak. Tidak usah khawatir, karena di administrasi bisnis kita hanya dituntut untuk belajar 3 tahun. 3 tahun dengan gelar D3 A5 dia bisnis. Prospek kerja yang luas seperti yang pertama tadi, prospek kerja yang luas. Jadi dengan Anda lulus dari program studi administrasi bisnis, Anda bisa nanti membantu adik-adik Anda yang masih di bawah Anda. Jadi tidak usah khawatir kuliah S1 katanya ada yang 5 tahun, 4 tahun, habiskan uang, kerja belum tentu. Jadi di administrasi bisnis Anda ditawarkan dengan kuliah 3 tahun, dapat gelar, kerja
prospek kerja yang luas. Oke. Yang keempat yaitu fasilitas yang lengkap. Mungkin teman-teman berpikir, dengan uang kuliah yang murah, apa yang kita dapatkan? Masa mungkin dengan uang kuliah 1 juta, 2 juta, tidak mungkin dengan fasilitas yang lengkap. Tidak usah khawatir, fasilitas di kampus kita sangat lengkap. Mulai dari gedung, perpustakaan, lab bahasa, lab komputer, ruang pertemuan, ruang simulasi bisnis, semuanya lengkap di sana. Jadi Anda tidak usah khawatir, fasilitas kita kurang memadai dengan uang kuliah yang murah tadi. Tidak usah khawatir teman-teman. Karena di Politeknik Negeri Medan kita dituntut untuk mengelola semua fasilitas sebagus mungkin, sebaik mungkin, seefektif mungkin. Oke. Yang kelima yaitu alasan yang kelima kenapa kita harus memilih administrasi bisnis, yaitu mahasiswa yang majemuk. Ada yang tahu apa itu majemuk? Kenapa begitu saudara? Jadi di Politeknik Negeri Medan, khususnya di administrasi bisnis, mahasiswa kita sudah majemuk. Artinya mahasiswa kita sudah dari seluruh penjuru Indonesia datang ke Politeknik Negeri Medan, terutama di administrasi bisnis. Jadi kita bisa belajar dengan teman-teman kita yang datang dari tempat lain, misalnya dari Papua, Nias, Aceh, Jawa, dan masih banyak lagi di seluruh Indonesia ini. Jadi kita bisa bertukar pengetahuan tentang adat istiadat mereka, kebiasaan mereka kayak mana. Kita juga bisa, jangan membandingkan, karena membandingkan itu akan menimbulkan pemikiran yang sangat nanti tidak sinkron. Jadi kita bisa belajar tentang kebudayaan Indonesia itu. Kita mengetahui bahwa Indonesia itu memang sangat kaya teman-teman, sangat kaya sekali. Jadi tidak usah khawatir, Indonesia itu adalah Pancasila. Yang keenam yaitu kenapa kita harus memilih pendidikan di administrasi bisnis, yaitu tenaga pendidik yang kompatibel dan profesional. Kenapa saya katakan begitu? Karena dosen-dosen kita nanti di administrasi bisnis sudah rata-rata bergelar doktor dan strata 2. Jadi tidak usah khawatir bahwa dosennya masih gini, dosennya gini-gini. Tidak. Karena mereka, dosen-dosen kita sudah teruji dan terpercaya dan memang bekerja sesuai profesional. Profesionalitas nomor 1. Dan yang terakhir yaitu kenapa memilih kuliah di program studi administrasi bisnis itu membuka wawasan tentang dunia bisnis. Teman-teman di sini ada yang ingin membuka bisnis atau berwirausaha? Ada, tentu ada, pasti ada. Jadi nanti kita belajar di program studi administrasi bisnis, wawasan tentang dunia bisnis kita akan diasah, dilatih. Bagaimana kita menentukan strategi, menentukan rencana ini. Jika ada kendala seperti ini, bagaimana kita mengatasinya, menanganinya. Semua akan dipelajari nanti di administrasi bisnis. Jadi tidak usah khawatir bahwa nantinya teman-teman akan buta tentang dunia bisnis. Tidak. Teman-teman akan diasah dengan berwirausaha. Anda tidak usah khawatir jika ingin menjadi karyawan biasa di kantor orang. Sekarang kita anak muda harus bisa menunjukkan diri kita, bagaimana kita membuka peluang usaha bagi orang lain, peluang kerja sebanyak-banyaknya. Kita jangan mau diperbudak orang. Kita harus bisa membuat diri kita menjadi seorang pemimpin, menjadi bos. Kita buat usaha kita sendiri. Jadi dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oke. Baiklah teman-teman, sekian presentasi saya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan teman-teman sekalian ini? Ada. Oh, ada. Terima kasih, bagus sekali untuk teman saudara di sini. Silakan berdiri, teman. Perkenalkan, nama saya Pandri Siregar, asal sekolah SMK Negeri 2 Dados Sanggul. Pertanyaan saya, berapa besaran UKT untuk prodi administrasi bisnis? Oke, pertanyaan yang bagus dari saudara Pandri dari SMK Negeri 2 Dados Sanggul. Oke, saya akan mencoba langsung menjawab pertanyaan dari saudara Pandri. Berapa besaran UKT yang ditawarkan program studi administrasi bisnis? Oke, di sini program studi administrasi bisnis melalui Politeknik Negeri Medan menawarkan besaran UKT yaitu berkisar 500 sampai 1 juta untuk kelas pagi, 2.600.000 untuk kelas sore, dan 4.600.000 itu kurang lebih, nanti saya akan perjelas lagi. 4.600.000 untuk kelas bilingual atau kelas khusus. Apakah ada lagi pertanyaan? Ada, Bang. Oke, silakan berdiri. Kenalkan, nama saya Afrizal Siregar. Saya dari SMA Negeri 1 Belitung Milda. Oke, Afrizal, pertanyaannya? Pertanyaan saya, Bang, saya kan dari keluarga yang kurang mampu. Jadi, adakah program beasiswa yang ditawarkan oleh baik siswa-siswa yang berprestasi? Oke, pertanyaan yang luar biasa, bagus. Tepuk tangan dulu untuk saudara Afrizal. Jadi, dia bertanya tentang program beasiswa. Mungkin dia ingin mendapatkan gelar beasiswa yang gitu ya. Jadi, dari Politeknik Negeri Medan sendiri dia program Polmed menawarkan beasiswa bagi mahasiswanya yang kurang mampu. Tidak usah takut atau khawatir Anda udah berprestasi tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak usah khawatir. Polmed selalu ada beasiswa melalui kerjasama dari perusahaan maupun dari yayasan-yayasan yang lain yang siap memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Jadi, beasiswa yang ditawarkan Polmed melalui perusahaan-perusahaan atau kerjasama dengan instansi-instansi lain, yaitu contohnya beasiswa BCA, beasiswa Toyota, maupun beasiswa bidik misi, itu dari pemerintah, dan masih banyak lagi. Apakah sampai di sini teman-teman masih ada pertanyaan? Pas. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan, jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Jadi, sekian presentasi dari saya Tony Blair Siregar. Terima kasih. Horas.